warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa, teman-teman semuanya, para guru, para asatidz wal asatidzah, ulama, sahabat dimanapun Anda berada, teman-teman santri di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, mudah-mudahan Anda semuanya, teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, sangat berbahagia ini, kita bisa muwajah, bisa bersilaturahim, bisa talabul ilmi, mudah-mudahan mendatangkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda semuanya yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum sulap, hukum sulap yang saat ini lagi trending, lagi ramai jadi perbincangan publik tentang sulap, sulap trik, sulap atau akrobat atau pertunjukan yang membuat orang ini takjub. Ya, ditambah lagi saat ini ada pertentangan atau perbedaan pendapat di antara kalangan, di kalangan para pesulap. Ya, di antaranya pertentangan antara Gus Samsudin Jadab dengan Bang Marcel Radival atau yang dikenal dengan pesulap merah, yang dia mengklaim memiliki ilmu merah. Nah, ini kian memanas karena terjadi pertentangan di mana pesulap merah ini mencoba untuk membongkar trik dari yang dilakukan pengobatan beliau dari Gus Samsudin Jadab. Harapan kita semuanya mudah-mudahan ini nanti bisa berakhir dengan damai, bisa berakhir dengan islah, tidak ada pertikaian, tidak ada pertentangan yang lebih lanjut. Mudah-mudahan bisa berdamai, bisa rukun kembali di antara mereka, sehingga jika memang ada pihak yang merasa bersalah, segera untuk meminta maaf kepada siapa saja pihak yang merasa selama ini dirugikan atau menjadi korban. Kemudian jika ada yang memang dia berada di pihak yang benar, mudah-mudahan tidak sombong, tidak merasa angkuh, tidak merasa paling hebat di antara manusia yang lainnya. Kita selaku manusia biasa, hal yang wajar jika terjadi silang pendapat, perbedaan, namun jangan sampai kemudian terjadi pertentangan yang semakin besar, akhirnya terjadi permusuhan. Ya, karena sebaiknya manusia adalah untuk senantiasa islah atau berdamai. Ya, itu harapan kita semuanya. Apalagi saya yang memang bukan pihak dari manapun, hendaknya hanya mendoakan mudah-mudahan ini segera bisa selesai. Nah, kita akan bahas bagaimana hukum sulap dalam ajaran Islam, dan ini harus diketahui oleh setiap muslim, ya, termasuk dari yang pro kepada Gus Samsudin, yang pro kepada Bang Marcel Radival, ya, atau pesulap merah, dan para pengikutnya semuanya umat Islam hendaknya untuk tahu bagaimana hukum sulap. Ya, jangan asal kita kemudian berlatih atau mempraktekannya sehingga kita tidak tahu nanti bagaimana hukumnya. Dalam ajaran Islam, setiap perbuatan, setiap tingkah laku, setiap aktivitas kita hendaknya untuk sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ajaran Islam. Kalau itu memang terlarang, ya kita jauhi, kita hindari. Kalau memang itu diperbolehkan, maka ya sah-sah saja dan
boleh-boleh saja kita untuk mengamalkannya. Ya, sulap ini dalam bahasa Arab namanya sya'wadzah, dan ternyata ada istilah lain selain sya'wadzah itu, yaitu adalah sihir. Ya, jadi sihir dalam bahasa Indonesia menjadi sihir itu juga ada padanan katanya yang artinya adalah sulap. Jadi sulap ini termasuk bagian dari sihir. Tapi apakah kemudian sulap ini adalah hal yang diharamkan sebagaimana juga sihir? Apakah benar-benar sama ataukah ada perbedaan? Akan kita kaji lebih dalam. Ya. Apakah ini dilarang oleh ajaran Islam atau tidak? Maka kita harus tahu, dan kita juga harus memahami dalam sebuah dalil. Kita harus paham dari setiap dalil, baik itu perintah ataupun larangan. Di sini akan kita bagi menjadi tiga golongan atau tiga bagian tentang bagaimana nanti antara hukum sulap, kemudian ilusi atau telepati atau hipnotis misalnya. Nah, ini termasuk bagian dari ilusi. Kemudian yang ketiga adalah sihir. Ya, ada sulap, kemudian ada ilusi atau hipnotis, kemudian ada lagi sihir. Ini ternyata memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Yang pertama adalah sulap murni sebatas permainan atau ketangkasan tangan atau kecepatan tangan, yang para penontonnya yang melihat itu memang dia tahu adalah itu hanya sekedar trik kecepatan atau ketangkasan tangan, dan itu dilakukan dengan cara latihan terus menerus, dan yang penontonnya juga tahu artinya itu adalah sebuah bohong-bohongan atau hanya sekedar action saja atau acting saja. Maka ini hukumnya adalah boleh, ya. Hukumnya boleh kalau itu hanya sekedar sebuah pertunjukan atau tontonan. Apalagi sulap ini biasanya ini paling disukai oleh anak-anak, karena anak-anak itu kan pemikirannya masih sangat lugu, masih murni, sehingga tidak mengetahui hal-hal yang membuat dia itu heboh atau takjub, ya, karena itu di luar apa yang menjadi sebuah kebiasaan. Walaupun itu kita tahu itu hanya sekedar tipuan atau karena ketangkasan atau kelincahan tangan. Maka di sini adalah hukumnya boleh. Namun kebolehan di sini ternyata ya menurut Ibnu Hayyan, ini hukumnya adalah makruh, ya. Artinya kita belajar sulap ini dengan ketangkasan yang tidak memerlukan bantuan kepada makhluk gaib misalnya, kepada jin misalnya, ini diperbolehkan, tapi tetap hukumnya adalah makruh menurut Ibnu Hayyan. Ya, Ibnu Hayyan dalam kitab dari penjelasan beliau, ya, walaupun itu murni tidak menggunakan mantra-mantra, jampi-jampi atau sihir, itu hukumnya boleh namun makruh. Artinya ya kita tidak harus kemudian walaupun itu kebolehan kemudian kita bukanlah hal yang menjadi keharusan kita untuk belajar yang semacam itu, karena toh ujung-ujungnya itu hanyalah sekedar tipuan, walaupun sama-sama tahu bahwasannya itu adalah hanya sekedar tipuan mata saja, ya, tapi tetap di situ tidak kemudian akhirnya menjadi haram. Maka anak-anak ya boleh-boleh saja untuk menonton itu, untuk menghibur mereka, sekedar senang-senang saja. Tapi orang yang dewasa tentu dia sudah tahu bahwasanya itu hanya sekedar menipu mata, ya, bukanlah sesuatu yang memang sakti atau hebat dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Kecepatan atau ketangkasan tangan ini hukumnya boleh makruh, ya.
makruh itu berarti ya perlu untuk dihindari ya, karena walaupun bagaimanapun itu juga tetap memperdayakan, artinya tetap di situ ada mengandung unsur tipuan ya, walaupun sama-sama tahu itu hal yang menipu dan sama-sama tidak ada pihak yang dirugikan ya. Kemudian yang kedua ya, bagaimana dengan ilusi atau hipnotis atau memperdaya orang lain dengan panca indera atau dengan sugesti ya. Nah, ini jadi dengan dengan sugesti tertentu, dengan aktivitas tertentu ya, suruh memejamkan mata misalnya, atau suruh membayangkan apa, untuk mengucapkan apa, ini bagian dari ilusi. Maka di sini ini hukumnya adalah haram ya, karena itu adalah bagian dari memperdaya orang lain, mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang dia inginkan ya. Nah, ini yang ilusi ini termasuk bagian dari sihir ya. Sihir maksudnya sihir bukan memerlukan makhluk yang lain atau makhluk gaib, jin dan sebagainya, tapi hanya sekedar mempengaruhi atau mensugesti orang sehingga orang itu nanti akan nurut, akan patuh dengan siapa yang mensugesti mereka. Iya, sama dengan ilmu hipnotis itu tadi ya, memperdaya orang lain. Nah, di sini ternyata hukumnya adalah haram ya. Ini bisa kita ambil referensinya di dalam surah Toha ayat 66 ya. Kita cek ayatnya, surat Toha ayat 66 ya. Surat Toha ayat 66. Qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a ya. Itu ayatnya. Dia Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Jadi mensugesti seseorang sehingga apa yang dia bayangkan itu seolah-olah atau terbayang dalam angan-angan mereka adalah ular. Padahal sebenarnya kalau kita tidak tersugesti ya hanya sekedar tali temali ya, atau sekedar tongkat-tongkat kecil ya. Tapi karena sudah tersugesti itu tadi dengan dengan kekuatan panca indera, sehingga dia itu hilang kesadaran ya, karena pengaruh ilusi itu tadi, sehingga dia membayangkan, berarti dalam bayangan mereka, hayalan, bukan nampak di depan mata itu berubah jadi ular, tapi dalam hayalan angan-angan mereka, terbayang oleh mereka itu nampak seperti ular ya, merayap cepat karena sihir mereka. Nah, sihir yang ini memang tidak membutuhkan makhluk gaib atau jin dan sebagainya, tapi mempengaruhi pola pikir seseorang, mempengaruhi pikiran manusia ya. Ini ternyata hukumnya juga haram, karena ini nanti digunakan untuk hal-hal yang negatif ya, termasuk untuk kejahatan misalnya. Ini termasuk yang dilarang ya, bagian dari sihir yang diharamkan ya. Itu tentang yang ilusi yang nomor 2. Kemudian yang kita bahas adalah yang nomor 3, yaitu sulap atau sihir yang memerlukan bantuan makhluk astral atau makhluk yang lain, makhluk gaib atau jin, dengan membaca mantra-mantra atau melakukan ritual-ritual atau hal-hal yang lain yang itu bertentangan dengan syariat Islam. Artinya kita juga tidak boleh asal serampangan, asal sembarangan lihat orang kok membaca kumat kamit atau membaca ayat-ayat tertentu
atau mantra-mantra tertentu yang memang itu sebenarnya tidak mengandung kemusyrikan, maka kita tidak kemudian asal tuduh saja. Harus benar-benar kita teliti, jeli apa yang dibaca mantra-mantra itu, apakah mengarah kepada kemusyrikan atau tidak, apakah mengundang makhluk jin atau tidak, memerlukan bantuan jin atau tidak. Maka ya itu harus kita teliti. Kalau memang jelas-jelas ternyata sihir yang ini atau sulap ini memang benar-benar memerlukan bantuan jin atau makhluk yang lain, maka ini hukumnya haram. Ya, misalnya bisa tahan bacok, misalnya kebal dengan beling, misalnya bisa terbang, misalnya, atau bisa berjalan di atas air, misalnya, dengan sihir dengan mantra-mantra tertentu, dengan ritual-ritual tertentu yang itu memang memerlukan pihak yang ketiga, ada minta kepada jin, maka ini adalah hukumnya haram. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Jin misalnya ayat 6, dan bahwasanya ada beberapa orang laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ya, kalau surat Al-Jin ayat 6. Nah, yang ketiga ini yang termasuk yang parah, yang sangat parah, yang sudah jelas-jelas itu adalah kemusyrikan. Dan kita sadari walaupun kita minta pertolongan kepada jin misalnya, makhluk yang lain dan Allah, tapi ujung-ujungnya yang mengizinkan adalah Allah, kembali kepada takdir Allah. Ya, itu maka hakikatnya semuanya itu adalah kembali kepada Allah. Itu yang harus kita sadari. Kalau kita tahu bahwasanya hakikatnya semuanya kejadian adalah atas izin Allah, ngapain juga kita meminta kepada bantuan jin. Nah, termasuk penglaris misalnya, di situ pakai mantra atau pakai bantuan jin misalnya agar orang itu ketagihan. Kemudian ilmu pelet misalnya, kemudian ilmu santet misalnya, dan sebagainya untuk mencelakai orang lain, yaitu bagian sihir atau sulap yang diharamkan. Yang jelas santet sendiri atau sihir yang memerlukan bantuan jin itu memang ada, ya, karena memang dalam sejarahnya Rasulullah sendiri juga pernah dikirimi oleh seseorang yang benci kepada beliau, yaitu dengan ilmu hitam atau ilmu sihir itu tadi. Nah, ini yang jelas-jelas bukan hanya sekedar haram, tapi juga membahayakan bagi manusia, apalagi sampai kemudian dalam mulutnya keluar hal-hal yang gaib atau hal-hal yang di luar dari batas nalar manusia. Maka itu jelas itu bukan hanya sekedar haram, tapi juga merugikan orang lain, bahkan bisa membuat orang bisa meninggal, mati karena sihir yang dikirim itu tadi. Ya, makanya kita juga harus perlu teliti dalam mencari pengobatan, terutama pengobatan yang non medis atau alternatif. Maka kita harus tahu apakah itu memang non medis tapi menggunakan doa tertentu atau amalan-amalan tertentu yang itu tidak melibatkan jin, atau itu tidak menggunakan trik-trik penipuan atau sulap akrobat itu tadi, maka itu diperbolehkan. Kalau kemudian itu menggunakan bantuan jin atau makhluk yang lain, maka itu jelas hukumnya adalah haram. Ya. Kemudian yang tadi menggunakan ilmu sulap yang kemudian untuk menyembuhkan orang sakit, padahal itu adalah tidak mengandung apa-apa, hanya sekedar menipu, ya, agar orang itu terpedaya, agar percaya, padahal itu tidak sama sekali menyembuhkan, yaitu sebagai bentuk penipuan. Maka kita jangan sampai kemudian rugi hanya karena salah dalam mencari orang yang bisa mengobati. Ya, dikatakan sebagai orang pinter, itu kan kebanyakan orang akhirnya salah kaprah atau keblinger. Setiap dikatakan orang pinter, dia tahu segala hal, padahal dia ternyata itu menggunakan bantuan jin, atau dia menipu, atau sekedar sulap atau akrobat itu tadi. Ya, nah itu. Maka jangan sampai kita kemudian melanggar syariat Allah
hukumnya haram, atau kita tertipu karena kebodohan kita salah dalam mencari tokoh yang bisa mengobati atau dikatakan sebagai paranormal atau tokoh ahli supranatural dan sebagainya. Benar-benar kita harus teliti apakah memang dia orang-orang yang bisa menyembuhkan dengan atas bantuan Allah, benar-benar murni dengan riyadhah, dengan amalan tertentu yang tanpa melibatkan makhluk yang lain. Berarti itu adalah bagian dari karomah atau anugerah dari Allah yang diberikan kepada seseorang, maka kita boleh. Tapi kalau orang sendiri yang mengobati itu tidak pernah mengetahui syariat, kemudian dia jauh dari syariat, kemudian dia tidak melaksanakan apa yang dimintakan Allah, terlebih dia meminta kepada makhluk yang lain, dia sudah bersekutu dengan dengan ritual tertentu yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu hukumnya adalah haram. Ya, tadi penjelasannya tentang 3 jenis sulap atau istilah lain adalah sihir. Yang pertama adalah sulap biasa, yaitu akrobat, pertunjukan, ya itu maka hukumnya makruh, artinya ya boleh-boleh saja untuk menyenangkan anak. Yang kedua adalah ilusi, mensugesti seseorang, mempengaruhi pola pikir seseorang atau jalan pemikiran seseorang, itu hukumnya haram walaupun tidak melibatkan bantuan jin. Kemudian yang ketiga adalah benar-benar dia ritual meminta bantuan jin atau melakukan kesyirikan dengan hal-hal yang itu bertentangan dengan ajaran Islam, itu hukumnya jelas-jelas haram. Ya, banyak dalam Al-Quran, ya Allah tidak akan memaafkan hambanya yang melakukan dosa syirik atau berbuat kemusyrikan. Mudah-mudahan bisa kita pahami semuanya, sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan para ahli paranormal, supranatural dan sebagainya, silakan anda semuanya untuk berbagi ilmu, membagikan ilmunya. Juga yang punya padepokan dimanapun berada seluruh Indonesia, mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan banyak pasien dengan tanpa meminta jasa apapun, dengan semata-mata ikhlas, kemudian tidak sampai menipu atau bahkan sampai minta dengan jumlah uang yang relatif banyak yang melampaui batas sehingga orang itu tertipu atau orang lain, masyarakat akhirnya terperdaya. Jangan sampai yang semacam itu. Nah, sehingga benar-benar memahami apakah praktek yang saya lakukan itu benar-benar sesuai dengan syariat, ataukah praktek yang saya lakukan itu bertentangan dengan syariat. Kalau jelas-jelas sudah belajar kalau bertentangan dengan syariat, sudah kita pelajari memang melanggar syariat, maka segera tinggalkan. Silakan melakukan pengobatan menyembuhkan pasien, tapi sesuai dengan syariat Islam. Karena Rasulullah sendiri juga menyembuhkan banyak manusia, kaumnya menggunakan pengobatan ala Nabi atau tibun nabawi. Ya, itu mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.